Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 44. Junia semakin tertawa, dia sangat menyukai Sarah yang humoris. Dia belum pernah bertemu langsung dengan Stefan. Namun, dia tahu dari Olivia kalau pria itu orang yang tegas dan dingin. Entah bagaimana Sarah bisa punya cucu seperti itu, sama sekali tidak mirip dengan Sarah. Sesaat kemudian, Kelvin datang. Dia datang menjemput neneknya yang sedang menyamar. Sang nenek tidak lupa mengingatkannya untuk membawa mobil yang lebih murah. Mobil termurah di garasi rumah mereka adalah BMW yang biasa dipakai Art untuk pergi beli sayur. Namun, harganya juga lebih dari 1 miliar. Kalau beli sekarang sudah tidak sempat lagi. Oleh karena itu, Kelvin hanya bisa pinjam mobil pickup dari tukang kebun di rumah untuk jemput sang nenek. Kak Olivia, aku datang jemput nenek pulang. Kelvin masuk ke toko dan menyapa Olivia. Oke, hati-hati di jalan. Nenek, kalau sudah sampai rumah kasih kabar, ya. Olivia berpesan pada keduanya. Dia juga memberikan 2 barang kerajinan tangan yang dibuatnya hari ini kepada mereka. Olivia memberikan pohon keberuntungan dari kawat tembaga kepada Kelvin. Kelvin tidak menolak. Dia sudah sering melihat barang kerajinan tangan buatan kakak iparnya di rumah. Dia pun mengagumi keterampilan Olivia. Dia merasa barang-barang itu indah meski tidak bernilai seberapa. Kemudian, Kelvin membawa Sarah pulang. Setelah jauh dari toko, Sarah bertanya pada cucunya yang kedua, dari mana kamu dapatkan mobil ini? Mobil yang biasa Pak Wandi pakai untuk angkut pupuk dan pot bunga. Aku pinjam dari dia supaya Kak Olivia nggak curiga. Kakak pertamanya pura-pura miskin, mereka juga harus ikut pura-pura miskin di depan kakak iparnya. Namun, rasanya cukup menyenangkan, Kelvin sangat menantikan, suatu hari nanti Stefan benar-benar jatuh cinta dengan Olivia. Kemudian, Oliva pun mengetahui kalau selama ini Stefan telah berbohong padanya. Seperti apa reaksi Olivia nanti terus terang saja, Kelvin menantikan hari di mana Stefan akan menggunakan segala cara untuk menyenangkan istrinya. Pantas saja aku merasa mobil ini agak familiar. Ternyata punya Wandi, toh. Sarah mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon Stefan. Begitu Stefan mengangkat telepon, dia langsung memberi perintah, Stefan, nenek ingin makan dimsum. Kamu sekarang pergi ke Havana Coffee House, beli sedikit dimsum untuk nenek. Dimsum di sana sangat enak, nenek suka dimsum buatan mereka. Stefan mengerutkan kening dan berkata, di rumah ada banyak orang. Nenek suruh mereka saja, kenapa juga harus suruh dia, bukan? Begitu, ya, sekarang nenek nggak boleh suruh kamu, ya. Kalau aku nggak makan dimsum Havana Coffee House hari ini, besok aku akan pergi ke perusahaan jadi tukang bersih-bersih, pungut sampah, kumpulkan barang bekas. Stefan semakin mengerutkan keningnya. Sejak kakeknya meninggal, neneknya seperti kuda liar yang lepas dari tali lehernya. Sang nenek sering berpakaian sederhana, lalu berkeliaran di luar. Lihat saja, sampai-sampai bawa seorang istri kembali untuknya, aku akan pergi beli. Stefan menyetujui permintaan neneknya sambil menggertakkan gigi. Setelah itu, Sarah menutup telepon dengan puas. Kelvin yang di sampingnya segera berkata, kalau nenek ingin makan dimsum di Havana, kita bisa putar kembali dan pergi ke sana untuk membelinya. Nggak usah minta Kak Stefan ke sana. Lanjut cerita bab 45. Kamu tahu apa? Tukas Sarah. Sarah memiliki motif tersembunyi. Kelvin langsung memahami maksud sang nenek. Dia pun tersenyum dan berkata, nenek kerjain Kak Stefan lagi. Sarah memicingkan mata pada cucunya itu, kalau kamu tanya-tanya lagi, aku akan kerjain kamu. Kelvin langsung terdiam. Meskipun dia bersimpati pada Stefan, dia memilih untuk diam demi ketenangan hidupnya sendiri. Lebih baik Stefan yang dikerjai daripada dia yang dikerjai. Sang nenek adalah orang yang usil, sifat kekanak-kanakannya muncul kembali. Dia paling suka menggunakan cucu-cucunya untuk melatih kemampuannya. Di sisi lainnya, Olivia sudah tutup toko. Dia mengambil helm dari temannya dan memakainya. Kemudian, dia mengambil kunci motor dan berkata, aku yang pakai. Junia duduk di belakang dengan tenang. Dia pun memeluk pinggang Olivia dengan santai sambil berkata, Olivia, andaikan saja kamu seorang pria. Aku pasti akan nikah sama kamu, nggak harus didesak setiap hari sama mamaku. Jangan main-main, nggak boleh asal sentuh, atau aku lempar kamu turun dari motor. Olivia memberi peringatan kepada temannya sebelum menyalakan motor. Havana Coffee House. Olivia sering lewat di depannya, tapi dia tidak pernah masuk ke dalam kafe itu. Hanya karena dia tidak suka kopi. Dia lebih suka minum teh mawar atau teh krisan saat mereka berdua tiba di Havana Coffee House, pria itu sudah menunggu di sana.
Mungkin demi menciptakan kesan pertama yang baik di depan pihak perempuan, pria itu mengenakan setelan jas dengan rapi, serta dasi merah putih. Dia menunggu di depan pintu dengan sebuket mawar di tangannya. Junia menarik Olivia dan berjalan ke arah pria itu. "Permisi, kamu Randy?" "Ya." Pria bernama Randy itu memperhatikan Junia dan Olivia dari atas ke bawah. Dia tidak tahu mana yang akan menjadi pasangan kencan butanya malam ini. Orang yang mengatur kencan buta ini hanya menunjukkan foto perempuan itu. Randy hanya melihat sekilas, tahu kalau perempuan itu lumayan cantik. Namun, dia tidak begitu ingat dengan penampilan Junia. Orang yang mengatur kencan buta ini menyuruh Randy menunggu di depan pintu sambil membawa buket mawar. Dengan begitu, Junia bisa mengenalinya. "Kamu Junia?" "Iya, aku Junia." Randy mempersilakan keduanya masuk sambil tersenyum ramah. Dia sudah mereservasi tempat duduk di dekat jendela, sehingga mereka bisa melihat pemandangan jalan di luar. Setelah duduk, Randy melihat Olivia lebih lama. Junia pun memperkenalkan sahabatnya. Begitu tahu Olivia sudah menikah, di dalam hati Randy merasa sangat disayangkan. Dia merasa Olivia lebih baik daripada Junia. Dia langsung suka dengan Olivia, bahkan dia mengira Olivia adalah pasangan kencan butanya. Ternyata, perempuan itu sudah ada pemiliknya. Junia datang ke kencan buta, satu karena dia sudah tidak tahan dengan omelan ibunya. Dua karena bibinya sendiri yang mengenalkan pria itu. Karena itu dia ingin memberi muka bibinya. Junia tidak punya perasaan terhadap Randy. Setelah mengobrol sebentar, dia semakin tidak menyukai pria itu. Randy bekerja di Sanjaya Group dan juga seorang pimpinan di perusahaan. Dia menganggap dirinya sebagai kaum elit yang sukses dalam pekerjaannya. Meski keluarga Santoso tidak miskin, Randy beranggapan keluarga Santoso adalah orang kaya lokal yang menjadi kaya karena pembongkaran. Randy pun sangat memandang rendah Junia. Dia selalu memamerkan rasa superioritasnya. Dia bahkan mengatakan setelah menikah dia mau pakai sistem patungan. Begitu mendengar Randy berkata seperti ini, Olivia langsung menendang kaki Junia di bawah meja untuk mengingatkannya kalau pria seperti itu tidak boleh diterima. "Randy, aku ke toilet sebentar." Junia menyela ocehan Randy. Dia meminta maaf, lalu berdiri dan pergi. Junia langsung menelepon bibinya di toilet. Dia langsung mengeluh kepada bibinya. Kemudian, dia juga menelepon ibunya dan berkata kalau mamanya mengatur kencan buta dengan sembarang orang lagi, maka dia akan pergi dari rumah untuk jadi seorang biarawati. Hanya bekerja di Sanjaya Group, sudah menganggap dirinya paling tinggi. Padahal CEO Sanjaya Group juga bukan. Mungkin saja CEO Sanjaya Group tidak akan begitu meremehkan orang lain. Olivia juga tidak menyukai Randy. Setelah Junia pergi ke toilet, Olivia terus melihat keluar jendela, tidak ingin bicara dengan Randy. Pada saat ini, Stefan masuk ke kafe. Dia sudah terbiasa melihat-lihat sekelilingnya kemanapun dia pergi. Kali ini tidak terkecuali. Tidak disangka, dia melihat istrinya duduk dan minum kopi dengan pria asing. Apakah Olivia berselingkuh darinya? Ataukah karena dia menyuruh Olivia menandatangani perjanjian tadi malam, sehingga Olivia merasa keuntungan yang bisa dia dapatkan dari Stefan sangat terbatas. Oleh karena itu, dia terburu-buru mencari mangsa barunya, setelah itu menunggu Stefan mengajukan cerai dengannya. Stefan baru saja hendak menghampiri istrinya, lalu langkah kakinya berhenti ketika dia melihat Junia keluar dari toilet. Setelah itu, dia melihat Junia mengatakan sesuatu pada pria itu. Usai berkata, Junia menarik tangan Olivia seakan mau pergi. Lanjut cerita bab 46. Junia, silakan duduk lebih lama. Randy sedang semangat memamerkan rasa superioritasnya. Dia enggan membiarkan Junia pergi. "Maaf, Randy. Aku rasa kita nggak cocok. Kita nggak usah bertemu lagi." Junia mengatakannya secara langsung, lalu dia menarik Olivia pergi. Mereka berjalan terus, lalu Olivia tiba-tiba berhenti. "Ada apa, Olivia?" "Suamiku." "Apa?" Junia belum tersadar, Stefan sudah berjalan ke depan mereka. Mata pria yang hitam pekat tertuju pada Olivia. Sudut bibir pria itu terangkat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, itu justru membuat Olivia merasakan kalau Stefan menyindirnya. Mengapa Stefan mengejeknya? Olivia menoleh dan melihat Randy yang datang mengejar dia dan Junia. Seketika Olivia mengerti, dia pun menjelaskan, "Temanku, Junia, datang untuk kencan buta. Aku temani dia datang ke sini." Olivia tidak terburu-buru untuk mencari mangsa lain. Stefan tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Junia akhirnya bertemu dengan suami dari pernikahan kilat sahabatnya. Ternyata sangat keren, sangat tampan. Junia takut Stefan akan salah paham dengan Olivia, karena itu dia segera menjelaskan. Kemudian, Stefan baru berkata dengan dingin, "Jangan pulang malam-malam.
Olivia bergumam sebagai tanggapannya, lalu dia bertanya, kenapa kamu ada di sini? Nenek suruh aku datang beli dimsum di sini. Nenek suka makan dimsum di sini. Stefan akhirnya mengerti kalau neneknya sengaja menyuruhnya datang ke kafe ini. Sang nenek tahu kalau Olivia sedang menemani temannya ke sini untuk kencan buta. Karena itu, sang nenek sengaja menyuruhnya datang untuk membeli dimsum. Apakah nenek mengira Stefan akan cemburu ketika melihat Olivia minum kopi dengan pria lain? Oh, Olivia hanya mengatakan oh, keduanya tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, Olivia yang memecahkan keheningan. Dia berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu belikan dimsum untuk nenek, aku nggak kunci pintu. Oke, jawab Stefan dengan dingin. Pasangan suami istri itu pun berpisah. Olivia pergi dengan sepeda motor Junia. Setelah Stefan membeli dimsum, dia pun meninggalkan Havana Coffee House dengan mobil MPV miliknya. Stefan menyetir mobil menuju rumah keluarganya. Sarah belum tidur, dia sedang menonton TV dengan bosan di ruang tamu. Stefan membawa dimsum yang dia beli dan berjalan ke arah neneknya dengan cepat. Dia letakkan makanan di atas meja dan berdiri tegak, lalu berkata dengan dingin, "Nenek, sudah kubilang. Setelah menikah, nenek tidak boleh ikut campur dalam kehidupan aku dan Olivia." Aku nggak ikut campur, kok. Sarah memasang raut wajah tak bersalah. Stefan menunjuk ke kotak makanan dan berkata, "Nenek sengaja suruh aku pergi ke Havana Coffee House untuk beli dimsum. Bukankah nenek hanya ingin aku melihat Olivia minum kopi dengan pria lain? Nenek, aku nggak pernah tahu seperti apa rasanya cemburu. Aku juga nggak akan pernah cemburu." Usai berkata, Stefan langsung berbalik dan berjalan keluar. Sarah memanggilnya, "Sudah malam begini, kamu nggak menginap di sini saja? Istriku sedang tunggu aku pulang." Stefan menjawab dengan dingin. Sarah melihat cucunya keluar dari rumah. Sesaat kemudian, dia baru bergumam, nggak tahu seperti apa rasanya cemburu. Nggak akan pernah cemburu. Aku tunggu kamu tertampar dengan ucapanmu sendiri. Lanjut cerita bab 47. Olivia tidak tahu apa yang dibicarakan Stefan dan nenek. Dia terkejut ketika bertemu Stefan di Havana Coffee House. Begitu teringat sang nenek membantu Junia membujuknya untuk menemani Junia, Olivia pun mengerti mengapa Stefan bisa muncul di sana. Namun, untuk apa nenek melakukan itu? Demi membuat Stefan salah paham padanya. Padahal bukan Olivia yang pergi kencan buta, Junia yang kencan buta. Sekalipun Stefan melihatnya di sana. Olivia teringat kembali ketika dia melihat Stefan di Havana Coffee House tadi, ekspresi pria itu lebih dingin dari biasanya. Selemot-lemotnya Olivia, dia juga tahu kalau Stefan sudah memikirkan yang tidak-tidak saat itu. Terutama karena Junia pergi ke toilet pada saat itu, sehingga Stefan melihatnya hanya berdua dengan Randy. Untung saja, setelah Junia keluar dari toilet, sahabatnya itu segera memberi penjelasan. Ekspresi wajah Stefan baru sedikit melembut. Clivia tidak mengerti mengapa nenek melakukan hal seperti ini. Dia pernah menyelamatkan sang nenek. Akan tetapi, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai penyelamat. Nenek sendiri yang terus menganggapnya sebagai penyelamat. Biasanya, nenek sangat baik pada Olivia. Secara logika, nenek tidak akan menjebaknya. Setelah pulang ke rumah, Olivia duduk di kursi ayun di balkon dengan pikiran penuh spekulasi. Dia bahkan tidak menyalakan lampu, hanya duduk di sana dan mengamati pemandangan langit malam dengan tenang. Stefan pulang larut malam. Saat dia pulang, Olivia sudah tertidur. Perempuan itu tertidur di kursi ayun. Stefan tidak tahu. Dia melihat pintu kamar Olivia tertutup, tidak ada lampu menyala di ruangan itu. Sehingga dia menduga kalau Olivia sudah tertidur. Karena itu, Stefan duduk di sofa, juga menyalakan TV. Dia jarang menonton TV. Hanya saja, dia merasa rumahnya terlalu sepi. Makanya dia menyalakan TV. Dia sengaja mengecilkan volumenya, takut mengganggu Olivia yang sedang tidur di kamar. Tring! Ponsel Stefan berdering. Dia melihat ide penelepon, ternyata dari Kelvin. "Kelvin, Kak, kamu baik-baik saja?" tanya Kelvin dengan prihatin. Stefan terdiam sejenak, lalu bertanya, "Kamu sudah tahu kalau nenek mau kerjain aku?" "Memangnya nenek kerjain kamu, Kak? Aku hanya tahu nenek telepon dan suruh kamu pergi beli makanan di Havana Coffee House. Nenek suka makan dimsum di sana sudah bukan hal baru lagi." Stefan tertawa sinis, "Kebetulan kakak iparmu sedang kencan buta di Havana Coffee House, apa?" Galvin berseru kaget, "Kakak iparku pergi kencan buta. Dia mengkhianati kamu, Kak. Kalian berdua baru menikah. Kemarin, keluarga kedua pihak baru saja bertemu dan makan malam bersama, membicarakan resepsi pernikahan kalian kelas. Dalam sekejap, kakak iparku sudah pergi kencan buta."
Dia temani temannya kencan buta, Kak, kalau ngomong tolong jangan setengah-setengah. Kamu buat aku salah paham dengan kakak iparku. Aku bilang juga apa, kakak iparku orang yang sangat baik, dia nggak mungkin bertindak sembarangan. Saat aku sampai di sana, kebetulan sekali temannya lagi pergi ke toilet. Hanya ada dia duduk seberangan dengan pria itu. Benar-benar kebetulan banget, iya. Sekalipun nenek yang suruh kamu pergi ke sana, dia juga nggak bisa buat kamu lihat pemandangan itu secara kebetulan, kan? Stefan terdiam sejenak, lalu berkata sambil mengurut pelipisnya, belum lama ini nenek beli Havana Coffee House. Sekarang nenek adalah bos di sana. Stefan adalah kepala keluarga. Jadi dia tahu pergerakan sang nenek, Kak. Maksud kamu, karyawan di sana mengawasi Kak Olivia. Pas kamu datang, kebetulan teman Kak Olivia lagi ke toilet. Kemudian, kamu jadi salah paham kalau Kak Olivia sedang cari gebetan baru. Kelvin juga bukan orang yang tidak tahu apa-apa, dia pun segera memahami situasi. Dia terkekeh dan berkata, Kak, karena kamu dan Kak Olivia sudah menikah, sudah jadi suami istri, wajar saja kalau nenek cemas. Nenek sengaja pancing kamu, agar kamu cemburu. Kak, kamu cemburu? Enggak. Aku nggak pernah tahu seperti apa rasanya cemburu. Tukas Stefan dengan ketus. Masam banget. Kelvin tertawa terbahak-bahak. Lain kali, aku minta Kak Olivia kasih kamu cuka, biar kamu tahu seperti apa masamnya saat cemburu. Nenek begitu suka Kak Olivia. Kak, aku rasa cepat atau lambat kamu akan jatuh ke tangan Kak Olivia. Selain latar belakang keluarganya, sebenarnya Kak Olivia sangat baik dalam berbagai aspek. Barang kerajinan tangan yang dia buat dengan kawat sangat unik, benar-benar bagus. Kelvin telah menerima pohon keberuntungan dari kakak iparnya. Memang harganya tidak seberapa, namun semakin melihatnya, Kelvin merasa semakin suka dengan barang itu. Dia pun memutuskan untuk membawanya ke kantor besok dan memajangnya di meja kerjanya. Agar membawa keberuntungan baginya. Lanjut cerita bab 48. Stefan teringat dengan video yang dikirimkan neneknya. Olivia sedang fokus membuat barang kerajinan tangan. Saat itu, Olivia sangat mempersona. Stefan tidak mengakuinya. Dia melihat video itu berulang kali. Akhirnya, dia mau tak mau harus mengakuinya dalam hati. Seorang perempuan yang sedang fokus pada satu hal dan penuh percaya diri memancarkan aura menawan di sekujur tubuhnya. Seperti sebuah magnet besar yang bisa menarik perhatian orang lain. Orang bilang, perempuan yang percaya diri adalah perempuan yang paling cantik. Stefan memang dapat melihat kepercayaan diri di dalam diri Olivia setiap saat. Perempuan itu adalah perempuan yang sangat kuat dan mandiri. Aku dewasa begini nggak tahu rasa masamnya cuka. Kelak juga nggak akan tahu kamu belum tidur. Stefan tiba-tiba melihat Olivia datang dari balkon. Dia tertegun sejenak. Kemudian, Kelvin yang berada di ujung telepon lainnya berkata, aku baru mau tidur. Tiba-tiba aku teringat kamu, makanya aku telepon kamu. Sebentar lagi mau tidur. Stefan langsung menutup telepon tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kelvin, aku lagi duduk di balkon. Tanpa sadar, aku tidur di sana. Kamu ngomong sama orang, suaramu membangunkan aku. Stefan mengerutkan kening, lalu berkata pada Olivia, udara malam dingin, hati-hati masuk angin. Terima kasih perhatiannya. Olivia menguap, Pak Stefan, aku tidur dulu. Kemudian, dia pergi tanpa membicarakan masalah malam ini dengan Stefan. Stefan pun tidak berbicara, hanya melihat Olivia kembali ke kamarnya. Stefan tidak yakin apakah Olivia mendengar apa yang dia katakan pada Kelvin, seberapa banyak yang Olivia dengar. Padahal ini rumahnya sendiri. Kehadiran satu orang lagi yang disebut istri di rumah ini membuat Stefan merasa kehidupan pribadinya telah kehilangan privasi. Keesokan harinya, Stefan pun tahu seberapa banyak Olivia mendengar pembicaraannya ketika sarapan. Karena ada sebotol cuka yang baru terpakai sedikit di samping sarapan yang Olivia buatkan untuknya. Olivia memasak mie untuk sarapan hari ini. Mereka berdua masing-masing semangkuk besar. Di atas mie masing-masing diberi telur mata sapi. Selain itu, ada juga daun bawang, daun ketumbar dan sedikit daging suwir. Olivia keluar dari dapur sambil membawa sebotol sambal. Dia membuka tutup botol, lalu mengambil sedikit sambal dan menaruhnya ke dalam mie. Setelah itu, dia mendorong botol sambal ke depan Stefan, mau pakai sambal, enggak. Pakai sambal lebih enak, enggak usah, terima kasih, tolak Stefan. Olivia pun menutup kembali tutupnya. Setelah itu, dia menaruh botol sambal di samping, lalu mengambil botol cuka. Dia buka tutup botol cuka, lalu menuangkannya ke dalam mie. Dia pun berkata sambil menuangkan cuka, aku suka kasih cuka kalau makan mie. Ada asam-asamnya, lumayan enak.
Stefan diam 1000 bahasa, Pak Stefan semalam kasih tahu siapa kalau kamu nggak tahu rasa cuka. Coba saja sekarang. Aku kasih sedikit, ya. Tanpa menunggu Stefan setuju, Olivia langsung menuangkan cuka ke dalam mangkuk pria itu. Kemudian, dia menutup botol cuka dan meletakkannya di samping botol sambal. Setelah itu, dia mengambil sumpit dan berkata pada suaminya, "Ayo makan." Stefan menatapnya sejenak, lalu dia baru mengambil sumpitnya. Dia makan mie yang dimasak istrinya. Setelah ditambah cuka, rasanya agak masam. Namun, seperti yang Olivia bilang, rasanya asam, lumayan enak. Bagaimana rasanya? Asam, jawab Stefan secara naluriah, seperti ini rasanya cuka, asam. Pak Stefan sudah pernah coba. Lain kali jangan kasih tahu orang kalau kamu sudah dewasa begini nggak tahu seperti apa rasa cuka. Nanti mereka akan curiga kalau IQ-mu nggak kurang dari anak usia 3 tahun, Stefan. Lanjut cerita bab 49. Setelah selesai makan mie, Olivia membersihkan dapur seperti biasa. Kemudian, dia keluar dan berkata pada Stefan, "Aku pergi dulu. Jangan lupa kunci pintu saat kamu pergi." Stefan menatapnya agak lama, lalu menundukkan kepalanya untuk menghabiskan mie-nya. "Oh ya, aku ambil beberapa buah di rumah untuk kakakku. Boleh, enggak?" Olivia membeli agak banyak buah hari itu. Setelah keluarga suaminya pergi, masih banyak yang tersisa. Semua ditaruh di dalam kulkas. Mereka berdua tidak bisa makan sebanyak itu. Kalau dibiarkan lama di kulkas, buah-buah itu akan rusak. Kali ini Stefan bicara, "Kakak bukan orang luar, kalau kamu mau ambil, ambil saja. Nggak usah minta izin sama aku. Kamu bisa ambil keputusan sendiri di rumah ini, kecuali kalau itu masalah besar, kita nggak terlalu akrab. Apalagi aku tinggal di rumahmu. Aku tanya kamu adalah tanda hormat pada kamu sebagai suami. Aku juga bukan orang yang memindahkan semua barang bagus ke keluargaku. Hanya saja aku beli terlalu banyak buah hari itu. Kita berdua makan nggak banyak. Kalau terlalu lama, buah itu justru rusak. Aku bagi sedikit buat kakakku. Kalau rusak sayangkan." Stefan hanya bergumam pelan. Setelah melihat pria itu tidak keberatan, Olivia memasukkan kantong ke dalam 2 kantong plastik dan mengantarkannya kepada kakaknya. Odelina bahkan menasihati adiknya, "Kamu jangan selalu bawa barang ke rumahku. Kalau aku mau makan, aku bisa pergi beli, di rumah hanya ada aku dan Stefan. Aku kadang-kadang makan. Kalau Stefan nggak suka makan buah. Kalau ditaruh kulkas terus, malah rusak jadi terbuang sia-sia. Dia yang suruh aku kasih ke kakak. Dia juga bilang kakak bukan orang luar." Olivia belum pernah melihat Stefan makan buah. Stefan selalu pergi pagi pulang malam. Begitu pulang, pria itu langsung masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, pria itu juga tidak mengambil makanan di kulkas. Olivia curiga kalau dia tidak menyiapkan sarapan untuk Stefan, pria itu pasti akan makan di luar seperti sebelumnya. Mungkin saja, bahkan secangkir air putih pun tidak ada di rumahnya. Karena Olivia sudah berkata demikian, Odelina pun menerima 2 kantong buah itu. Olivia bermain dengan keponakannya sebentar, lalu dia pergi ke toko. Sementara itu, Stefan yang masih berada di rumah cepat-cepat membuang mie yang belum habis ke tempat sampah begitu Olivia pergi. Pada awalnya, dia hanya merasa agak asam, lumayan enak. Namun, semakin lama rasanya semakin buruk. Dia benar-benar tidak sanggup untuk memakannya lagi. Stefan sudah bilang, dia tidak makan cuka. Karena takut Olivia akan melihat mie yang dia buang saat perempuan itu pulang nanti malam, Stefan dengan rajinnya keluar sambil membawa kantong sampah. Para bodyguard-nya sedang menunggu di bawah. Karena istri bos pergi lebih dulu, mereka pun tidak perlu khawatir akan ketahuan olehnya. Begitu melihat Stefan keluar dengan membawa kantong sampah, para bodyguard tercengang sejenak. Mereka sudah bekerja dengan Stefan selama bertahun-tahun. Bagi mereka, Stefan bagaikan dewa, yang tidak mungkin melakukan hal-hal seperti membuang sampah. Usai membuang sampah, Stefan berjalan menuju mobilnya. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menyadari bodyguard-nya tidak mengikuti. Dia pun menoleh dan bertanya, "Kalian semua kena kutuk jadi batu. Berdiri diam di sana seperti patung." Para bodyguard tersadar, lalu segera mengikutinya. Mobil MPV yang biasa Stefan gunakan untuk pura-pura miskin akan dibawa oleh seorang bodyguard ke perusahaannya setiap hari. Stefan baru pakai mobil itu ketika mau pulang ke rumah, setengah jam kemudian. Begitu mobil Stefan tiba di pintu masuk perusahaan, mobilnya dihadang oleh sebuah mobil sport Ferrari berwarna merah. Perempuan berbaju merah di mobil sport itu memiliki rambut panjang bergelombang dengan fitur wajah yang cantik. Dia memakai kalung berlian di lehernya. Dia juga memakai gelang berlian di pergelangan tangannya yang putih. Anting-antingnya juga dari berlian.
Intinya, di tubuh perempuan itu penuh perhiasan yang berkilau. Setelah menghentikan mobil Stefan, perempuan itu keluar dari mobil dan berjalan mendekati Rolls-Royce milik Stefan. Kemudian, dia mengetuk kaca mobil Stefan. Stefan membuka kaca mobil. Amelia, aku kasih kamu 2 menit. Bawa pergi mobilmu. Lanjut cerita bab 50. Stefan berkata dengan dingin. Amelia adalah putri kesayangan ketua Sanjaya Group, juga adik kandung dari Aksa, CEO Sanjaya Group. Amelia sangat disayang dan dimanja di keluarga Sanjaya. Dia merupakan nona paling berstatus di Mambera. Stefan, tunggu sebentar. Amelia seperti teringat sesuatu. Dia berbalik dan berlari kembali ke mobil sportnya. Kemudian, dia mengeluarkan sebuket bunga mawar besar dari mobilnya. Setelah itu, dia kembali ke mobil Stefan sambil membawa buket bunga mawar besar di tangannya. Dia memasukkan buket bunga itu ke mobil Stefan sambil berkata, Stefan, ini bunga untukmu. Kamu dan kakakku memang nggak akur, tapi aku cinta sama kamu. Aku rasa, aku harus menyatakan perasaanku padamu, agar kamu tahu aku tulus mencintaimu. Sanjaya Group dan Aditama Group tidak bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan. Namun, mereka terlibat dalam beberapa bidang yang sama. Ada yang bilang, orang yang berada di bidang yang sama akan saling waspada terhadap satu sama lain. Kedua keluarga memiliki pertikaian dalam dunia bisnis, hubungan mereka tidak terlalu harmonis. Namun, adik Aksa, Amelia, justru jatuh cinta terhadap Stefan pada pandangan pertama di sebuah jamuan makan malam bertahun-tahun yang lalu. Karena kedua keluarga memiliki pertikaian dalam dunia bisnis, tidak hanya kakaknya, bahkan orang tua yang selalu memanjakannya juga tidak menyetujui Amelia mengejar Stefan. Meskipun Amelia selalu dimanjakan, dia bukanlah orang yang bodoh. Dia pernah berpikir untuk melepaskan Stefan. Namun sayangnya, setelah beberapa tahun, dia tetap tidak bisa melupakan Stefan. Sebaliknya, dia semakin menyukai pria itu. Amelia paling menyukai temperamen Stefan yang dingin. Dia merasa pria itu sangat keren. Selain itu, juga karena Stefan tidak suka perempuan muda mendekatinya. Hal itu membuat Amelia merasa ingin menaklukkan pria itu. Dia pun memutuskan untuk tidak peduli apa yang dipikirkan keluarganya. Karena dia tidak bisa melupakan Stefan, maka dia akan menyatakan perasaannya dengan berani. Mulai hari ini, Amelia akan mengejar Stefan secara terbuka. Wajah Stefan tiba-tiba menjadi muram. Dia menyambar buket bunga dengan satu tangan, lalu membuangnya jauh-jauh. Kemudian, dia menutup jendela dan memberi perintah kepada sopirnya dengan dingin, jalan. Stefan, Stefan, aku cinta sama kamu. Aku akan kejar kamu sampai dapat. Amelia berteriak keras sambil menepuk jendela mobil. Sopir Stefan bertanya sambil mengemudikan mobil, dan Stefan, bagaimana dengan mobil non Amelia? Tabrak saja. Sopir itu tidak menginjak pedal gas untuk menabraknya, melainkan mobil bodyguard di belakang tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menabrak mobil sport Ferrari bernilai miliaran milik Amelia. Tabrakan itu menimbulkan suara keras. Satpam yang bertugas hanya melihat dengan terpelongo. Setelah mobil Amelia ditabrak dan keluar dari jalur, Rolls-Royce milik Stefan segera masuk ke perusahaan. Amelia juga tercengang sambil melihat mobil sport yang baru dia beli ditabrak oleh mobil bodyguard Stefan dan rusak parah. Setelah tersadar, dia hendak mengejar Stefan. Namun, satpam sudah menutup pintu perusahaan. Stefan. Amelia berteriak keras, kamu tabrak mobilku sampai rusak. Kamu harus belikan mobil baru untukku. Kamu berutang padaku. Aku akan datang cari kamu setiap hari untuk minta mobil baru. Meskipun hatinya sakit ketika melihat mobilnya ditabrak hingga rusak, setelah dipikir-pikir, dia justru jadi punya alasan untuk mengganggu Stefan. Amelia merasa tabrakan ini justru memberinya lebih banyak kesempatan. Pokoknya, dia sudah menyatakan perasaannya kepada Stefan. Dia juga memberi tahu Stefan dengan jelas kalau dia ingin mengejar Stefan. Apapun hasilnya, yang penting Amelia sudah melakukan apa yang dia inginkan. Dia pun tidak akan menyesalinya kelak. Lagi pula, tindakan Stefan menabrak mobilnya seperti itu sungguh keren. Tentu saja, akan lebih baik lagi kalau itu bukan mobilnya. Satpam yang sedang bertugas berpikir, dari mana Amelia mendapatkan keberaniannya hari ini? Berani-beraninya perempuan itu datang ke Aditama Group dan bertingkah seenaknya. Amelia bahkan mengatakan kalau dia akan mengejar Stefan. Sungguh keberanian yang luar biasa. Lanjut cerita bab 51. Jangan biarkan Olivia tahu masalah hari ini, ujar Stefan mengingatkan orang-orang di sampingnya. Para bodyguard segera menanggapi. Stefan sudah menjadi pria berkeluarga. Amelia menyatakan perasaannya secara terbuka kepada Stefan. Tentu saja, masalah seperti itu tidak boleh sampai ketahuan oleh Olivia.
Karena pengakuan cinta Amelia yang cukup heboh, banyak orang di Sanjaya Group mengetahui hal itu. Para karyawan spontan memperhatikan Stefan ketika pria itu masuk ke gedung perusahaan. Akan tetapi, Stefan terlihat sedingin biasanya. Bibir tipisnya terkatup rapat. Di bawah perlindungan bodyguard, pria itu masuk dengan cepat. Dia begitu tampan, seperti seorang pangeran. Pria seperti itu memang mudah mendapatkan hati perempuan muda. Banyak juga karyawan perempuan muda di perusahaan itu. Setelah mereka tidak sengaja melihat Stefan yang asli, mereka pun jatuh cinta pada Stefan. Tentu saja, tidak ada yang berani menyatakan perasaannya kepada sang CEO, apalagi mengejarnya. Status keluarga Aditama terlalu tinggi di mata orang biasa. Sekalipun mereka tahu pria dari keluarga Aditama sangat setia, masalahnya adalah mereka bisa mendapatkan ketulusan dari pria itu atau tidak. Setelah kembali ke kantornya sendiri, Stefan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Aksa. Sesaat kemudian, Aksa baru mengangkat telepon. Wah, matahari terbit dari barat hari ini. Pak Stefan telepon aku, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Senyum usil merekah di wajah Aksa, dia pun bercanda dengan Stefan di telepon, Aksa, tolong jaga adikmu itu. Begitu mengungkit soal adiknya, ekspresi Aksa menjadi dingin. Dia pun bertanya, ada apa dengan Amelia? Aksa tahu adik perempuannya langsung jatuh cinta pada Stefan di pertemuan pertama mereka dan memutuskan hanya akan menikah dengan Stefan. Cinta adiknya bertepuk sebelah tangan bertahun-tahun. Baru-baru ini, Amelia bahkan berkata kalau dia akan menyatakan perasaannya pada Stefan. Begitu teringat dengan hal itu, alis Aksa langsung berkedut. Mungkinkah adiknya yang pemberani itu benar-benar pergi untuk menyatakan perasaannya pada Stefan? Mengapa adiknya itu menyukai Stefan yang berwajah dingin itu? Dia ganggu aku. Sekarang dia masih di luar perusahaanku. Kamu yang datang dan bawa dia pergi, atau aku suruh orang usir dia dari sini. Sekarang juga aku suruh istriku bawa dia pulang. Nggak perlu merepotkan Pak Stefan. Pak Stefan kerja saja, Stefan mendengus sinis, lalu langsung menutup telepon. Di sisi lain, setelah Stefan menutup telepon, Aksa marah bukan main. Dia tidak marah pada Stefan, tapi pada adiknya sendiri. Dia langsung menelepon istrinya. Begitu istrinya mengangkat telepon, dia langsung bertanya, sayang, kamu lagi di mana sekarang? Aku temani mama jalan-jalan. Ada apa? Sepertinya kamu lagi marah. Sekarang kamu pergi ke Aditama Group dan bawa Amelia pergi. Gadis tengik itu benar-benar pergi cari Stefan dan mengganggunya. Semua orang tahu seperti apa temperamen Stefan. Bagaimana mungkin dia bisa tahan diganggu Amelia? Aksa marah karena adiknya tidak mau mendengarkan bujukan keluarganya. Adiknya masih sangat mencintai Stefan. Dia juga khawatir Stefan akan bersikap kasar kepada adiknya. Stefan begitu dingin dan pemarah. Orang seperti Stefan tidak akan peduli siapa orang yang menyinggungnya. Stefan akan langsung mengusir orang itu, bahkan melakukan hal-hal yang membuat orang itu kehilangan muka. Stefan adalah pangeran di dunia bisnis Mambera. Setiap perkataan dan perbuatannya mudah dibesar-besarkan oleh media. Setelah diberitakan oleh media, reputasi orang-orang yang menjadi sasaran Stefan akan hancur total. Aksa takut Stefan akan merusak reputasi adik satu-satunya hingga tidak bisa membaurkan diri di Mambera lagi. Setelah Tiara, istri Aksa, mendengar hal itu, dia langsung berkata, aku ke sana sekarang juga. Kamu jangan marah lagi. Amelia hanya ingin melakukan yang terbaik. Kalau dia gagal, dia juga akan putus asa. Dia justru akan menyesal kalau nggak melakukan apapun. Lanjut cerita bab 52. Perempuan itu nggak akan pernah bisa mengontrol Stefan, sebaiknya kamu bujuk dia untuk menyerah. Selain keluarganya sendiri, nggak pernah ada seorang perempuan pun yang pernah muncul di samping Stefan. Pria itu sangatlah dingin dan nggak punya perasaan. Bagaimanapun aku mencoba untuk membujuk, Amelia tetap nggak mau mendengarnya. Aksa sudah kehabisan cara untuk menasehati adiknya. Aku sekarang sedang sibuk, nggak ada waktu untuk mengurusnya. Istriku, aku serahkan Amelia sama kamu ya. Kamu fokus saja bekerja. Aku mau pergi menjemput Amelia dulu, abis itu mau ajak mama pergi jalan-jalan. Belakangan ini suasana hati mama sepertinya sedang buruk. Hubungan Tiara dan Nenek Yuna memang sangat bagus, begitu melihat suasana hati Nenek Yuna belakangan ini yang kurang baik, perempuan itu pun langsung berinisiatif untuk membawa Nenek Yuna jalan-jalan dan pergi berbelanja. Mungkin saja hal ini sedikit banyak bisa merubah suasana hatinya. Tiba-tiba saja, Aksa terdiam. Pria itu tahu mengapa ibunya terlihat sedih belakangan ini. Penyebab utamanya adalah, karena sampai hari ini, ibunya belum mendapatkan sedikit pun kabar dari bibinya. Hal yang paling dirindukan oleh ibunya seumur hidup ini adalah bibinya.
Nenek Yuna dibesarkan di dalam panti asuhan. Ketika umurnya masih sangat kecil, seluruh keluarganya telah pergi meninggalkannya, satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah adik perempuannya. Kedua kakak beradik itu pun dikirim ke panti asuhan, hingga suatu hari, sepasang suami istri yang kaya raya datang untuk memilih anak. Sepasang suami istri itu tertarik terhadap adik Nenek Yuna. Saat itu, Nenek Yuna baru saja berusia 8 tahun, sementara adiknya baru menginjak usia 4 tahun. Sebenarnya Nenek Yuna sangat tidak rela melihat adiknya dibawa pergi orang lain. Di sisi lain, Nenek Yuna juga tahu, diadopsi oleh sepasang suami istri yang kaya itu jauh lebih baik daripada tumbuh besar di dalam panti asuhan. Sehingga Nenek Yuna mau tidak mau harus merelakan adiknya dibawa pergi oleh kedua orang kaya itu. Sebelum pergi, kedua kakak beradik itu sempat berfoto bersama sebagai kenangan terakhir mereka. Sejak saat itu jugalah, kedua kakak beradik ini berpisah dan tidak pernah bertemu lagi hingga puluhan tahun, setelah dewasa, Nenek Yuna pergi meninggalkan panti asuhan tersebut. Dengan mengandalkan kepandaian dan juga kerja kerasnya, Nenek Yuna berhasil masuk ke dalam lingkaran elit bisnis dan mendapatkan kepercayaan dari bosnya. Bahkan juga menarik perhatian putra sulung dari bosnya itu. Hingga akhirnya, mereka menikah dan menjadi istri dari pewaris perusahaan bosnya. Semenjak Nenek Yuna mempunyai kemampuan, dia tidak pernah sekalipun berhenti mencari berita mengenai adiknya. Hingga suatu hari, akhirnya Aksa berhasil menemukan keberadaan sepasang suami istri kaya yang telah mengadopsi bibinya ketika kecil. Nenek Yuna dengan sangat gembira, ditemani oleh Aksa dan juga ayahnya, pergi berkunjung ke rumah sepasang suami istri kaya tersebut. Akan tetapi ketika mereka tiba di sana, mereka mendapatkan kabar bahwa 1 tahun setelah sepasang suami istri itu mengadopsi bibinya, mereka tiba-tiba mempunyai anak mereka sendiri. Semenjak saat itu, perlakuan sepasang suami istri itu terhadap bibi dari Aksa pelan-pelan mulai berubah menjadi tidak baik. Apalagi sepasang suami istri kaya itu khawatir kalau suatu hari nanti bibi Aksa akan merebut harta mereka. Akhirnya mereka berdua pun memberikan bibi Aksa yang saat itu masih kecil kepada salah satu pelayan di rumah mereka. Setelah lewat puluhan tahun, pelayan itu pun pergi ke alam lain, sehingga tidak ada yang tahu kepada siapa bibi Aksa diserahkan. Hal ini jugalah yang membuat hati ibunya menjadi sedih. Sekarang satu-satunya cara yang tersisa untuk menemukan keberadaan bibinya ini hanyalah dengan menggunakan foto terakhir sebelum mereka berdua berpisah. Aksa telah menaruh foto ibu dan bibinya yang telah menguning tersebut di internet, berharap bibinya atau anak-anak dari bibinya bisa melihat foto tersebut. Istriku, tolong bantu bilang ke mama, selama tante masih hidup, kita pasti bisa menemukannya. Sekalipun tante sudah nggak ada lagi di dunia ini, kita juga pasti bisa menemukan anak-anaknya tante. Tolong bujuk mama agar bisa lebih tenang dan sabar, ketika kita bisa menemukan tante, kita masih memerlukan mama untuk mengenalinya. Aksa adalah anak yang berbakti. Dirinya benar-benar berharap bahwa ibunya bisa kembali semangat. Tiara menganggukkan kepalanya, oke, serahkan saja padaku, kamu fokus saja dengan urusanmu sendiri. Aksa, kalau Amelia masih tetap nggak mau mendengarkan, apa kita biarkan saja dia mencobanya? Walaupun Stefan cukup dingin, tapi dia adalah pria yang dapat dipercaya untuk urusan seumur hidup. Kenyataannya, pria dari keluarga Aditama memang pria yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Sebagai kakak ipar dari Amelia, Tiara merasa bahwa adik iparnya ini sangat berani dan jujur terhadap perasaannya sendiri, dan Amelia juga sangat pantas untuk bersanding dengan Stefan. Hubungan antara keluarga mereka dan keluarga Aditama sendiri juga cukup baik. Walaupun mungkin karena persaingan bisnis hubungan kedua keluarga tersebut menjadi sedikit kaku, tapi setidaknya setiap kali bertemu masih dapat bersapa dengan sopan. Seandainya adik iparnya bisa mendapatkan hati Stefan dan masuk ke dalam keluarga Aditama, mungkin hubungan di antara kedua keluarga ini bisa lebih mencair. Cerita bersambung.